Hai Bunda, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore kembali kegiatan Mama Dinda hari ini teman-teman. Aktivitas kali ini di sini saya lagi memasak untuk makan malam teman-teman. Nah, di awal video ini di sini saya lagi bersihin cumi yang kemarin saya ada beli di pasar udah beberapa hari, tapi karena masih ada beberapa lauk untuk stok ikan, jadi masaknya cumi ini nanti di belakang aja karena ya menghabiskan dulu ikan yang udah ada beberapa hari yang lalu yang tersimpan di freezer. Karena memang kalau untuk Mama Dinda itu belanja untuk ikan memang tidak harus habis ya, langsung baru belanja lagi maksudnya. Jadi misalnya masih ada stok ikan satu macam atau dua macam seperti ikan kering dan ikan basah. Selanjutnya pada hari pasar di daerah saya itu pasti saya beli ya minimal satu macam aja karena masih ada dua macam stok ikan di rumah. Jadi enggak perlu menunggu ikannya habis baru belanja teman-teman. Jadi seperti inilah kalau saya belanja ya cara ya meskipun mungkin kedengarannya boros atau gimana, tetapi yang saya lakukan ini memang cara saya ya untuk menghemat. Misalnya belanja ikan sampai 2 macam 3 macam itu kadang itu sampai kalau kurang lebih ya seminggu teman-teman, karena di situ saya selingi dengan tempe, telur, tahu. Jadi ikannya itu masih aman ya teman-teman, karena jujur kalau untuk saya sendiri itu memang paling nggak bisa kalau nggak makan ikan dalam sehari. Nah beda kalau anak-anak saya, tempe, tahu kalau udah digoreng tepung crispy atau digoreng balado atau dibikin pokoknya kayak telur di dadar telur ya, anak-anak saya itu paling doyan teman-teman. Nah sementara kalau untuk saya sih itu memang nggak suka ya teman-teman, dalam arti kurang selera. Nah kalau untuk pak suami dia mah seleranya itu yang adalah di depan dia makan, kalau nggak ada dia nggak nyari, seperti itu kalau untuk pak suami. Oh ya teman-teman, nah di sini kita kembali dulu ke isi ceritanya atau videonya. Di sini cuminya saya bersihin teman-teman ya. Tadinya di sini saya bersihin nggak mau ambil yang hitamnya. Ya kalau cumi itu otomatis untuk tintanya itu pasti ada ya tinta hitamnya. Nah kebetulan pak suami baru aja pulang dari kerja, terus lagi merhatiin saya bersihin cumi, terus katanya kenapa nggak diambil yang warna hitamnya, karena yang hitam itu yang bikin cumi itu lebih gurih kata dia. Emang sih ya teman-teman, tetapi di sini ya karena mungkin banyak dari teman-teman yang nggak biasa kalau makan cumi yang ambil tinta hitamnya, mungkin kelihatan jorok atau apalah ya teman-teman. Tetapi di sini ya karena keinginan pak suami untuk makan cumi dengan tinta hitam, ya saya kabulin aja teman-teman. Jadi mohon maaf kalau kelihatannya mungkin teman-teman nggak biasa ya. Kalau yang suka sih nggak masalah, dan kalau yang nggak biasa ya jangan dipaksakan ya teman-teman untuk diambil tinta hitamnya, seperti itu ya teman-teman. Singkat cerita, di sini ya saya masih asik bersihin motong-motong cuminya. Nah untuk lauk malam ini masaknya cuman cumi, tetapi sisaan dari lauk yang siang tadi itu masih ada, seperti ikan asin tumis asam pedas, terus ada juga tahu sama sayur terong yang saya goreng aja, goreng biasa, dan saya tambahin kecap dan bumbu masako. Nah kebetulan adik saya juga paman Dinda pengen makan cumi untuk malam ini dengan makanan khas Sulawesi Tenggara itu sinonggi atau kapurung ya teman-teman. Nah memang ya untuk kebiasaan kami tuh ikan cumi itu memang lebih nikmat ya kalau dimakan dengan makanan yang seperti yang saya maksud tadi, makanan khas kami orang Sulawesi itu
nggak bisa ya kalau nggak ada kapurung. Tapi dalam keluarga saya itu memang ya dalam seminggu itu kadang nggak makan, kadang hampir sebulan itu baru bisa makan lagi. Karena memang konsumsinya juga itu semau apa keinginan ya, maksudnya kalau kepengen aja baru bikin. Nah beda kalau kedua orang tua saya itu, kakek sama nenek Dinda itu memang beliau ya nggak bisa makan kalau nggak ada sinonggi atau kapurungnya. Otomatis otomatis setiap hari itu harus makan makanan khas tersebut. Singkat cerita ya teman-teman, tadi di balik layar ada drama ya seperti inilah seorang konten kreator itu. Pekerjaan kita ya di dalam dunia per-YouTuber itu memang ada saja kendalanya, seperti tadi barusan ada suara masuk ya, anak saya tiba-tiba dari luar datang ngomong dengan suara yang besar. Jadi biar untuk dubbingnya nggak terganggu, jadi saya cut aja teman-teman, atau saya hapus aja ya, saya potong suaranya karena memang sangat mengganggu teman-teman. Jadi seperti inilah ya suka dukanya kita bikin konten itu nggak semudah yang teman-teman yang nggak punya vlog, maksudnya yang nggak ada konten itu, mereka lihat video kita ya biasa-biasa aja. Dan di balik semua itu untuk nge-YouTube itu punya vlog atau punya konten itu nggak semudah yang mereka bayangkan atau pikirkan ya teman-teman, karena banyak hal yang mesti kita pelajari, banyak hal yang mesti kita harus belajar dari teknik pengisian suara ya, voice suara, dari teknik pencahayaan, dari teknik mengambil gambar yang monoton, nggak harus gambarnya kemana-mana ya teman-teman. Jadi banyak hal yang memang harus dipelajari, belum cara untuk mengedit video kita. Nah kalau untuk Mama Dinda sendiri, saya ngedit videonya itu di aplikasi CapCut ya, dan untuk thumbnailnya atau menambah dari judul dari videonya itu ya, saya di situ pakai aplikasi InShot ya teman-teman. Nah untuk aplikasi InShot itu memang kalau untuk saya itu rekomen banget ya teman-teman, karena setelah saya pelajari itu alhamdulillah nggak terlalu lama. Beda kalau di awal-awal saya nge-YouTube itu aplikasi CapCut ya untuk mengedit video itu memang terasa lama banget ya teman-teman. Saya pelajari karena memang ya banyak ya, itu menurut saya sih ya, nggak tahu kalau teman-teman ya mungkin cepat atau bisa langsung mengedit ya. Kalau untuk saya karena memang kemarin-kemarin ya, kalau saya sibuk lagi urusan di luar dari rumah sebagai seorang rumah tangga, banyak urusan di kantor, jadi untuk yang menghandle video-video saya itu anak-anak saya, terutama Kak Dinda. Jadi tetapi di akhir-akhir ini saya nggak harus selalu mengandalkan anak-anak saya ya untuk bisa selalu mengedit ya video saya, karena pertama anak saya kan lagi sibuk, ada bisnis all shopnya, jadi sangat-sangat sibuk ya teman-teman, karena memang untuk penjualan anak saya itu cukup besar teman-teman. Nah belum lagi untuk aktifnya di perkuliahan ya, di bangku perkuliahan itu otomatis ya anak saya kan udah nggak di rumah, jadi tempatnya itu ngekos ya di dekat kampus kuliahnya. Nah untuk anak saya yang ketiga itu sebenarnya sih bisa ya teman-teman, tapi ya namanya juga anak-anak ya, banyak kegiatan di luar, jadi saya nggak bisa harus selalu mengandalkan anak-anak saya untuk mengedit video saya. Nah dari situlah saya belajar keras untuk berusaha untuk menguasai untuk pengeditannya. Nah setelah saya udah menguasai untuk pengeditan video saya, di situ saya belajar lagi untuk menambah lagi aplikasi seperti InShot ya, jadi biar video saya itu lebih terlihat bagus ya. Dan ya namanya membuat video itu kalau untuk menurut saya itu nggak boleh ya asal-asalan aja ya teman-teman, karena sedangkan kita masih memberikan yang terbaik, video kita yang terbaik, dari musiknya ya, dari backgroundnya mengambil gambar ya, dari teknik cara kita mengambil pencahayaan, dari teknik dubbing atau voice suara itu
banyak hal yang perlu diperbaiki ya teman-teman. Jadi nggak boleh asal-asalan. Sedangkan yang saya maksud itu, bagi saya itu mungkin video saya udah view-nya bisa tinggi. Nggak taunya teman-teman ya, kadang ya seperti yang saya maksud itu, kadang video kita yang mungkin nggak terlalu bisa saya mau andalkan, saya mau ini, nggak taunya view-nya itu lumayan tinggi. Tetapi kalau yang saya rasa mungkin videonya ini udah paling baik ya, nggak taunya view-nya berkurang. Jadi seperti inilah ya suka dukanya dalam konten itu. Di dunia per-YouTubean itu memang masing-masing orang itu beda-beda rezeki teman-teman. Ada yang cuman bikin konten nggak sampai setahun udah monetize atau monetisasi, ada yang udah bertahun-tahun, 2 tahun 3 tahun sampai ke atas itu karena nggak konsisten, nggak mencapai juga subscribernya 1000 ya, atau jam tontonnya 4000 jam tayang. Seperti itulah teman-teman ya. Nah, sambil bercerita sebenarnya masih banyak hal yang saya ingin sharing kepada teman-teman, tapi karena waktunya udah lumayan ya teman-teman, mungkin di video selanjutnya saya bisa sharing kepada teman-teman, terutama sama YouTuber pemula. Nah, di sini singkat cerita, tadi yang saya udah masak teman-teman kan udah bisa lihat sambil mendengar ocehan-ocehan saya. Sekarang di sini saya tadi udah masak semua cuminya, sayurannya juga, dan sekarang ini saya sajikan untuk Papa Dinda, Pak suami, sama adik saya dari Paman Dinda ya. Jadi di sini akan makan malam dengan lauk yang seadanya seperti ini teman-teman. Dan mohon maaf ya jika di video kali ini terlalu banyak cerita atau ocehan Mama Dinda, dubbingnya yang belibet, cerita-cerita yang mungkin nggak ya, namanya teman-teman ya, kita sharing. Mana tahu dengan video ini saya bercerita, kita bisa saling menukar pikiran, menukar bagaimana caranya kita memperbaiki kedepannya video-video kita. Semoga kita berhasil, semoga kita sama-sama sukses kedepannya, amin ya robbal alamin. Nah, di sini sambil di ujung video saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua, dan terima kasih banyak juga untuk waktunya sudah meluangkan kuotanya ya untuk setia di video Mama Dinda yang selalu hadir, supportnya, komen-komennya. Terima kasih banyak kalian semua. Nah, di sini untuk lebih mengaktifkan ya, atau untuk lebih melihat video Mama Dinda setiap harinya tuh teman-teman, aktifkan lonceng notifnya ya. Jangan lupa diaktifkan tombol notifnya agar teman-teman gak ketinggalan setiap video-video terbaru, ocehan-ocehan terbaru setiap hari Mama Dinda. Nah, di sini di ujung video saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.